Nah, ini bukti bahwa yang dicari oleh Jepang dengan cara militer untuk mengamankan security energinya kemana? Indonesia. Yes. Maka jalur transportasi minyak yang salah satu terpenting sekarang selain Suez Canal dan Panama Canal, Selat Hormuz. Kenapa tiba-tiba Israel menyerang Iran? Kalau Iran itu tidak punya minyak, tidak bisa mengontrol Selat Hormuz, mungkin nggak diserang Israel? Coba tanya. Yeah. Sejak tahun 73 itu kan ketidakstabilan kan dijaga ini. Yeah. Nah, untuk sekarang ya Israel dengan Iran tercapai tujuan ketidakstabilan. Mungkin nggak salah satunya adalah mengganti national leadership-nya di Iran gitu kan? Mungkin kan? Benarkah Perang Dunia Ketiga sudah di depan mata? Benarkah? Kayak silet. Benarkah Perang Dunia di depan mata? Dan benarkah Iran-Israel akan terus panjang? Saksikan di Silet. Kita tanya Pak Archandra Tahar. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah mengundang. Lama tidak terlihat. Lama Archandra tidak mampir. Iya. Sibuk apa, Pak? Sibuk ya, masih aktivitas sekitar bidang energi dan Tapi Pak Archandra sekarang sudah mulai aktif di sosmed ya, Pak? Enggak juga, udah lama itu. Udah lama sebenarnya. Ya, tapi hanya menulis saja. Ya, tapi tulisannya langsung menggeparkan juga, Pak. Iya. Pak, jadi benarkah akan terjadi Perang Dunia Ketiga? Ataukah ini cuma perang memperebutkan minyak? Apa yang ada di perut bumi, dan yang diperebutkan itu ya sebenarnya nggak berubah dari puluhan tahun yang lalu, Pak. Nggak ada yang baru juga. Sampai kita melihat apa yang kita lihat saja. Padahal perang dibalik ideologi itu semua, waduh, Sunni sih. Cuma ngerebutin minyak bumi. Apakah ada hal lain di balik itu sebenarnya? Iya, ternyata. Oke. Cuma memperebutkan sumber ekonomi ternyata. Kalau karena saya orang backgroundnya di energi, jadi tinjauannya mungkin lebih banyak ke energi. Apakah tinjauan ini benar apa salah? Nanti kita lihat data-data empirisnya. Okay. Ya. Pertanyaan pertama, kalaulah Iran itu tidak punya minyak, ya, apakah mungkin kejadian-kejadian yang kita amati sekarang itu bisa terjadi terhadap negara lain? Tentu tidak. Nah, yang kedua, kalaulah Iran itu tidak punya kemampuan untuk mengontrol Selat Hormuz, karena Selat Hormuz adalah jalur ketiga untuk bidang transportasi energi yang sangat penting di dunia ini selain Panama Canal dengan Suez Canal. Jadi yang ketiga itulah Selat Hormuz. Kalaulah Iran itu berada misalnya ya di Pacific Island sana yang tidak punya minyak, mungkin nggak yang terjadi sekarang tuh menimpa Iran. Gitu. Adem-ademnya pakai New Zealand. Nah untuk itu kayak Swiss. Ya, kalau gitu izinkan saya punya perspektif yang berbeda terhadap gejolak di Timur Tengah Iran ini. Itu penghasil minyak terbesar keberapa, Pak? Kalau Iran cadangannya itu kalau minyak itu mungkin 10 besar ke-8 atau ke-6 ya. Gasnya itu ke-4. Wow. Ya. Tapi dari sisi produksi sekarang karena dia di embargo, produksinya cuma 3,3 juta barrel per day, itu mewakili sekitar 3% produksi atau kebutuhan kita di dunia. Kebutuhan dunia itu sekitar 100 juta barrel per day. 3%. Jadi kalau dari sisi itu akan terganggu nggak? Ya sedikit terganggu aja. Karena apa? Ekspor mereka paling sekitar 1,5 sampai 2 juta barrel per day. Ya. Namun yang utama itu bukan Irannya. Yang utama adalah negara-negara sekitar itu yang ekspornya melewati Selat Hormuz. Di situ ada Arab Saudi, ada Kuwait, ada UAE, ada Qatar. Nah, kalau selat ini terganggu, maka ada sekitar 20% kebutuhan dunia terhadap LNG dan kebutuhan dunia terhadap BBM dan crude terganggu.
jangankan 20%, 1% aja terjadi imbalance, itu akan membuat harga minyak bergejolak. Dan potensinya di sini ada 20%. Nah, seberapa besar naiknya tidak ada yang tahu. Ya. Nah, tapi berpotensi iya. Maukah atau beranikah orang bermain-main dengan kemungkinan ditutupnya Selat Hormuz ini? Ini yang menjadi pertanyaan. Kalau ada, maka ada saatnya harga minyak ini akan bergejolak. Ya. Nah, itu dari sisi tinjau. Berarti sengaja dibuat bergejolak karena kan beberapa setahun terakhir ini harga minyak agak turun ya Pak ya. Ini nyerang kemarin emang sengaja mau dibuat naik gitu Pak. Nah, ada yang berteori seperti itu. Coba bayangkan karena Israel Palestina kan nggak terlalu bikin harga minyak naik nih. Jangan-jangan kemarin emang sengaja mau dibuat naik. Nah, setelah Presiden Trump itu mengumumkan kenaikan tarif, ya kan, harga minyak langsung turun sampai $63. Yes. $63 atau $64 nih sangat rentan terhadap perusahaan-perusahaan minyak di Amerika. Yes. Karena apa? Break even point, ya harga produksi dari shale oil itu sekitar $40-50. Kalau harga 63 cuma $13 spread itu bikin limbung gitu. Perusahaan-perusahaan minyak di Amerika. Masih untung tapi limbung ya Pak ya? Limbung. Ya. Tipis. Untung tipis ya Pak ya. Namun demikian, Amerika mau nggak harga minyak juga di atas 100? Nggak mau juga. Nggak mau juga. Kenapa? Kalau dia di atas 100, di sana nggak ada subsidi, nggak seperti kita. Kalau harga 100 itu langsung diterima oleh masyarakat, atau 100 berapa, dan sekarang dia lagi berjuang terhadap inflasi. Ya. Kalau di atas 100 akan bisa terjadi bergejolak inflasi. Ya. Nah, untuk itu kalau begitu ya harga minyak di Amerika kalau bisa itu di atas 75, di bawah 100. Ya, ada yang memperkirakan kalau terjadi gejolak nih harga di atas 100. Mungkin nggak? Mungkin, tapi Amerika menginginkan di bawah 100 menurut hemat saya. Yeah. Ada nggak negara yang menghendaki, negara besar yang punya produksi besar, punya reserve besar, yang menghendaki di atas 100? Ada. Itu Rusia. Rusia itu harga BEP minyaknya mungkin sekitar $30. Tapi karena dia menjual minyak akibat embargo ini, perang Ukraine Rusia ini, dia harus menjual dengan harga diskon $30, $20. Taruhlah $30. Jadi $30 ongkos produksi, $30 diskon, minimum dia harus menjual harga 60, itu break even baru. Kalau harga kemarin 63, 64, itu juga Rusia juga. Yeah. Limbung juga. Tapi kalau harga di atas 100, Rusia oke. Ya, karena disitulah dia butuh uang. Yeah. Ya. Terus kalau begitu Rusia menginginkan harga berapa? Di atas 75. Ya. Wah, ini kok sok tahu gitu. Enggak, ini kira-kira gitu ya, kira-kira dari analisa. Enggak ada yang tahu kok persisnya. Ada negara yang di bawah oke, di atas oke harganya. Arab Saudi. Arab Saudi itu ongkos produksi belasan cuma. Belasan dolar. Dolar per barrel. Waduh. Jadi kalau harga $20 dia masih oke. Jadi ada yang mampu bersaing dengan Arab Saudi dengan harga $20. Arab Saudi bilang oke, mari kita bersaing. Di atas 100 pun Arab Saudi bilang oke. Kenapa? Dia ngasih subsidi ke rakyatnya. Masyarakatnya, berapa pendudukannya kan sedikit. Iya. Dikasih subsidi, di atas dijual $120, di masyarakat jual kan kecil. Jadi nggak ada gejolak, nggak ada inflasi. Di Arab Saudi itu mahalan air daripada minyak. Benar. Ya. Jadi bagi Arab Saudi yang terpenting itu adalah ya udah saya bisa jual minyak. Mau bersaing di bawah, mau bersaing di atas, oke aja. Amerika udah, Rusia udah, Arab Saudi udah, Indonesia apa? Enaknya di harga berapa? Nah, Indonesia ini kita mix feeling atau perasaan campur aduk lah kira-kira ya. Kayaknya mahal salah, murah salah gitu. Kenapa? Soalnya ekspornya banyak, impornya kayak ragu-ragu mau dibanyakin gitu. Ya. Jadi mari kita lihat datanya. Okay. Ini yang saya ingat ya, kalau ada penonton atau pemirsa yang punya data beda silakan. Pak, waktu saya SD Indonesia tuh masih OPEC, Pak. Sekarang sudah tidak. Kenapa?
Gak tahu Pak, kenapa? Zaman siapa kita keluar OPEC? Zaman abis reformasi ya Pak Pak? Purnomo ya? Bukan, zamannya Pak Jonan. Oh iya. Iya, zaman Pak Jonan itu zaman saya juga. Oh kan, iya. ya. Loh, ini zamannya Pak Chandra dong. Jadi wamen waktu itu. Oh baru ya Pak Indonesia keluar Baru OPEC kita ya? keluar ya. Karena OPEC itu kan negara pengekspor. Pengekspor. Sejak 2003-2004 kita adalah negara pengimpor. Iya. Iya. Ya mungkin ada alasan lain, nanti kita bahas sesi yang lain. Nah, kita balik lagi ya. Cerita kita. Indonesia tadi Indonesia. Indonesia. Enaknya di harga berapa kalau Indonesia Indonesia? enaknya Kan harga Saudi 20 oke. Ya, nah. Karena kita negara pengimpor, tapi nggak pengimpor seluruhnya, kita masih memproduksi minyak. Nah, mari kita lihat datanya ya. Kebutuhan minyak kita BBM ya, bukan crude, harus dibedakan BBM dengan minyak mentah. Kebutuhan BBM kita itu mungkin sekitar 1,4 atau 1,5 juta barrel per day. Satu barrel itu punya perasaan nggak? Punya rasa nggak kita? Pakai segini satu barrel bukan ya? Iya. Berapa satu barrel itu? Nah, bagi yang umurannya yang pernah dulu melihat drum minyak tanah, Iya. Ya drum dulu kita kecil. itu satu barrel. Oh. Ya, kita butuh 1,5 juta barrel itu sehari. Banyak kan? Banyak sekali Pak. 1 juta. Amerika tuh 20 juta sehari ya. Jadi 1,5 juta. Kilang Pertamina, kilang di Indonesia mampu menghasilkan sekitar angka 800.000 lah rata-rata. Berarti kita impor BBM sehari berapa? 1,5 juta dikurang 800.000, Berarti 700.000 barrel per day kita impor. Oh berarti masih banyakan yang kita bisa memenuhi sendiri ya Pak ya? Tunggu dulu. Dari kilang Pertamina menghasilkan 800.000 barrel per day, berapa minyak mentah yang masuk ke kilang itu? Sehingga menghasilkan 800.000. Yang masuk ke kilang itu 1 juta barrel. Masuk 1 juta, keluar 800.000. 1 juta crude yang kita butuhkan ini, produksi crude kita di Indonesia sekarang itu sekitar 550 kali ya, 550.000 barrel per day, atau taruh 600.000 barrel per day. Dan tidak semuanya sekarang itu diserap oleh kilang Pertamina. Ada yang diekspor juga. Iya katanya ada yang tidak memenuhi syarat, ada yang apa gitu katanya Pak. Iya gitu ya. Nggak tahu itu Pak. Terus kan sempat kemarin ada yang ketangkap juga. Nggak tahu deh itu yang lain. Jadi kalau kita asumsikan misalnya 400.000 dari produksi dalam negeri diserap oleh kilang Pertamina, angkanya aja lah, mungkin angkanya yang lebih ini bisa tanya ke ESDM sekarang. Yang 400.000 kilang Pertamina butuh 1 juta, berarti kita impor crude 600.000 barrel per day. BBM 700.000 barrel per day. Jadi kita antara impor dan produksi lebih banyak impornya. Sekarang. Nah, sekarang tinggal dihitung aja. Apakah lebih mendingan harga minyak itu naik atau harga minyak itu turun? Turun dong kalau gitu. Turun dong. Kalau di atas 75 berat juga tuh kita. Nah, tapi asumsi APBN tahun ini berapa? 80-an, 82. Ya, ICP kita ya. Kemarin tuh ngisi diesel gue berapa ya? Iya. Nah, gitu. Jadi naik. Mana lebih apakah harga naik, harga turun? Tergantung. Tapi untuk saat sekarang dengan hitungan-hitungan seperti ini ya, BBM yang kita impor mungkin sekitar 700.000, crude yang sekitar 600.000, ya mendingan ini harga rendah ya. Iya. Ya. Namun demikian mungkin nggak harga rendah dengan konstelasi kita melihat 3 negara tadi. Nggak mungkin Pak. Rusia, Arab Saudi dan Amerika. Saya mungkin salah, tapi prediksinya kira-kira harga itu akan dijaga di antara 70 dan 90. Ya, range gitu ya, 70-90 ya? 70-90. Oke, Pak Chandra, kita kembali ke wilayah Timur Tengah. Terkait dengan kepentingan Amerika di kawasan tersebut. Sebenarnya apa yang ingin
dicapai oleh Amerika dengan dia menyerang Iran, mendukung Israel, bahkan sampai maksudnya sampai sejauh itu hanya sekedar untuk mempertahankan atau membuat harga minyak tinggi, mengorbankan nyawa segala macam, memang itu udah hal yang biasa atau ada hal atau lain? ada hal lain sih, Pak? Ataukah ini memang perpanjangan dari Israel Palestina yang memperebutkan the promised land itu, Pak? Atau ingin menumbangkan rezim Iran yang sekarang? Oke. Banyak pertanyaannya ya. Diberondong loh Pak Archandra. Boleh nggak kita melihatnya dari sisi geopolitik energi? Oh boleh dong. Ya, Cakep jangan ini. geopolitik per se politik gitu ya. Ini geopolitik energi. Apakah setiap negara menginginkan atau mengimpikan kebutuhan energinya itu terpenuhi dengan mudah? Iya dong. Pasti. Setiap negara pasti. Ya. Negara Tapi- bukan penghasil minyak sekalipun memimpikan itu, Mengimpikan itu. Terus caranya gimana? Ada negara yang punya kekuatan militer yang besar. Maka cara pertama yang mereka lakukan adalah menggunakan military force, kekuatan militer untuk mencapai energy security tadi. Dan itu terjadi sewaktu Perang Dunia Kedua. Ya. Perang Dunia Kedua, Jerman tidak punya minyak, tidak punya BBM. Ya, nggak ada di sumbernya. Pak. Nggak ada. Tapi untuk pesawat tempurnya, untuk kapal, untuk mobilisasi tentara, untuk tank, itu minyaknya dari mana? Ya, sementara seluruh negara tetangga dia serang. Ya. Nah, di saat itulah kita tahu bahwa Jerman punya cadangan batubara terbesar di Eropa selain Inggris dan Polandia. Ya. 3 negara. Jerman melakukan research untuk membuat synthetic oil, ya, minyak sintetik dari batu bara. Itu yang ribut sekarang di Indonesia itu to DMA. Nah, yaitu sejenis lah itu coal liquid. Dan yang menemukan teknologi itu Jerman pada zaman Nazi. Ya. Sewaktu dia menemukan teknologi itu, maka dia dirikan pabrik-pabrik yang mampu menghasilkan synthetic oil. Saat dia berhasil memproduksi synthetic oil, dia declare Perang Dunia Kedua. Negara pertama yang diserang adalah negara yang punya batu bara, Polandia. Itulah cara yang punya kekuatan militer untuk mengamankan energi security-nya. Ya. Terus ada negara lain nggak yang menggunakan kekuatan militer untuk mencapai energi security-nya? Ada. Jepang, Perang Dunia Kedua. Lah, Jepang tidak punya oil and gas, tidak punya juga batu bara. Terus gimana dia mau Pesawatnya bisa terbang. pesawat yang terbang sampai ke Indonesia? Ya, kapalnya sampai ke sini. Nyerang Pearl Harbor juga. Nyerang Pearl Harbor juga. Ya. Nah, ini lagi-lagi Belum punya nuklir lagi waktu itu. kita bicara tentang geopolitik energi. 80% kebutuhan minyak Jepang pada tahun 40-an itu atau 30-an itu berasal dari Amerika. Berarti itu jauh sebelum Pearl Harbor. Jauh sebelum Pearl Harbor. Pearl Harbor belum terjadi, ya. 80% itu dari Amerika. Dari mana? Standard Oil dari Rockefeller. Oh. Impor ke Jepang. Nah, Jepang mungkin waktu itu agak genit kali ya. Dia mulai okupasi Cina. Iya. Ya, mulai ganggu-ganggu Cina kan. Kalau kita nonton film kungfu atau apa kan tentara Jepang dengan ya Cina. Menyerang itu padepokannya Cina. Ya kayak gitulah. Diingatkan oleh Amerika, jangan dikasih sanksi. Jadi teori sanksi-sanksi yang sekarang tuh sanksi terhadap itu sudah berlaku, udah Embargo kena ini, Jepang embargo itu gitu ya. Ya. Pada saat itu dia kasih sanksi. Nah, Jepang agak genit lebih lagi. Dia bikin perjanjian ketiga negara itu. Jepang tripartite itu Korea. bukan Itali sama Jerman. Tambah marah lagi Amerika. Akhirnya Amerika ngasih embargo penuh, 80% itu tidak ada lagi minyak buat Jepang. Perang Dunia Kedua lah waktu itu dar ya, Pak Archandra. Sebelum.
Itu Perang Dunia Kedua kan? Amerika belum masuk Perang Dunia Kedua. Maka Jepang dengan kemarahannya apa yang dia lakukan? Dia serang Pearl Harbor. Oh. Jadi Darlah bukan ya. kesalahan apa? Kekesalan Jepang yang 80% volumenya itu nggak dapat, dia lampiaskan lewat apa? Nyerang Pearl Harbor. Dengan kamikaze, pasukan berani mati. belum itu. kamikaze-nya Oh, belum juga tuh. Belum. Jadi setelah itu apa? Kemana sumber minyak yang ada waktu itu di mana coba? Ke Indonesia. Maka dia lengkap itu kalau kira-kira ya. Filipina dia lengkap, Taiwan dia lengkap, langsung masuk Brunei Malaysia. Dia Brunei langsung kenapa dia lengkap ya segitu kayaknya? belum ada minyak waktu itu, belum. Oh. Belum ditemukan Belum kalau nggak salah belum ya. Yang sudah ada tuh di 5 daerah Indonesia itu. Pangkalan Berandan, ya, Pelaju Sungai Gerong, Cepu, Balikpapan, satu lagi lapangan Sele di Kepala Burung. Nah kalau mau ke mana ke BP Tangguh sekarang, kita mendarat di mana di Jepura. Sorong ke Dabo, itu pesawat kecil. Di Dabo itu ada lapangan Sele itu tahun itu yang berproduksi cukup besar dan produksinya tidak memerlukan refinery untuk dipakai di pesawat. Minyaknya light, ya. Wow. Dan sekarang bunker-bunker di Dabo itu, bunker Jepang tuh masih banyak di sana. Saya pernah berkunjung ke sana lihat itu sebelum kita naik kapal lagi ke mana? Ke BP. Nah, ini bukti bahwa yang dicari oleh Jepang dengan cara militer untuk mengamankan security energinya kemana? Indonesia. Jadi kita baru membahas bahwa energy security itu lewat militer. Berarti yang 5 itu yang nemuin Belanda ya? Ya kita kan dijajah Belanda waktu itu. Iya, yang 5 itu yang nemuin Belanda, terus Jepang lihat, nah ada nih, udah, ambillah gitu. Baru tahu kita ya. Ternyata. Nah, coba kalau kita urut lagi, geologis Belanda yang ada di mana di Balikpapan itu yang melakukan ekspedisi kemana tahun 37-an itu ke Papua yang menemukan Freeport. Oh, Belanda ini. Itu Belanda menemukan Freeport. Si Dozy, engineer-nya itu. Nah, itu nanti episode yang lain yang kita belajar. Panjang Pak, 3 jam Pak podcastnya Pak. Berarti Indonesia udah kaya raya sejak lama, Pak. Kalau mau saya tulis itu di IG saya itu, baca buku 3 trilogi buku itu yang dikarang oleh Daniel Yergin. Satu adalah The Price. Ini yang menceritakan, yang saya ceritain itu lewat The Price itu. Yang kedua The Quest, yang ketiga The New Map. The New Map itu bicara tentang renewable energy, apakah segala macam, ya. Saya cerita ini semoga saya nggak salah mengartikan itu. Tapi kalau dari kita urut logikanya bener sih, Pak. Tadi kan udah Jerman, kemudian Jepang. Selanjutnya, Pak, negara yang menggunakan militer untuk mengamankan energi security negaranya. Tapi dia cara kedua itu bukan militer lagi, politik. Setelah sekutu menang, kemudian pemenang sesungguhnya dari Perang Dunia Kedua apakah sekutu? Kata Daniel Yergin bukan. Pemenang sesungguhnya adalah Amerika. Maka dibikinlah buku judul bukunya The Prize, hadiah. Sampai sekarang masih pemenang. Mungkin harus perang lagi biar ada yang menang lagi. Hadiah. Dan hadiah itu di mana aja hadiah didapat. Nah, ini jadi menarik. Apakah hadiah itu ada di Indonesia apa tidak? Nanti itu subjek yang lain lah. Kita bicara tentang Iran ya hari ini ya. Iran. Jadi cara kedua itu politik. Nggak perang lagi, politik. Oke, gimana cara politiknya? Amerika tahu waktu itu bahwa ada discovery minyak besar di Arab Saudi. Maka, tahun berapa itu, Pak? 40-an. 40-an, ya. Amerika bilang ke Saud family, oke, minyaknya buat saya. Karena saya pemenang Perang Dunia Kedua. Waktu itu kayak pemenang Piala Dunia. Iya. Lah, kalau pemenang nggak tentu harus ada hadiahnya. Itu menurut teorinya ya. Kalau udah 80 tahun ya masih. Lanjut, Pak. Masih pemenang aja. Belum ada yang baru soalnya. Silakan lanjut, Pak. Terus dia deal dengan Saud family
volumenya buat saya. Keamanan saya jamin. Sampai hari ini bukan. Iya. Aramco tuh Arabian American Company. Nggak ada Arabian European American Company, nggak ada. Nggak ada. Itu Tapi- sampai sekarang ya kan? Tapi Sampai emang sekarang. Arab Saudi tuh ya Amerika banget, mobil-mobilnya. Nah, Amerika banget, Pak. ya, itu cara politik yang pertama. Itu awal Aramco terbentuk. Iya, Tahun 40-an tuh berarti. iya. Waktu itu Setelah Perang Dunia kerajaan Kedua lah. Arab belum Belum sekuat yang mewah sekarang. bukan. Ya, maka dia perlu proteksi. Yang memberikan proteksi itu adalah Amerika. In Dan- return, yang memberikan apa ya? Sorry. Berarti Yang menemukan potensi. Bisa dibilang Amerika dong, Pak. itu daerah itu dulu yang mengatur setelah Ottoman Empire jatuh. Iya. Itu siapa? Inggris kan. Iya. Yang membagi-bagi itu Inggris. Iya. oke. Sampai tahun 48 yang mendirikan Israel juga Inggris. Iya, iya. Jadi Inggris. Tapi yang pemenang siapa? Amerika. Ah, ya sudah. Berarti waktu itu Amerika nego Aramco itu bersama kakeknya Muhammad bin Salman ya? Iya. Iya, kakeknya ya berarti. Iya, si Saud. Iya. Nah, lanjut lagi kita. Lanjut. Menarik ini. Sejarah energi dunia ini. Wah, Ngeri ya. ngeri banget. Ya, tapi nggak ada pretensi bahwa ini jelek, buruk. Ini hanya data Oh ya. iya, Pak. Iya, Iya, iya. Data ya. Cara kedua, ini empirik juga. Untuk mendapatkan energy security, kita kan lewat perjanjian tadi. Yang kedua itu adalah lewat pengamanan jalur transportasinya. Ya. Jalur transportasi utama waktu itu Suez Canal dengan Panama Canal. Maka energy security Eropa goyang waktu itu sewaktu Gamal Abdel Nasser, presidennya Egypt atau Mesir, menasionalisasi Suez Canal. Jalur minyak yang ke Eropa itu Suez Canal dinasionalisasi oleh Mesir. Dari mana? Dari Perancis, Inggris dan Israel. Tahun berapa itu, Pak? Tahun berapa ya nasionalisasinya itu? Mungkin 50-an kali ya. Tahun Ya. 60-an. Ya. Ya, European Akibatnya apa? Energy crisis sih. Energy security Eropa terganggu. Itu cara kedua. Sekarang zaman modern ini, karena minyak sekarang Kuwait memproduksi, UAE memproduksi, Qatar memproduksi, itu kan baru-baru ini ya relatif baru dibandingkan lain. Ditambah Arab Saudi yang semakin besar, maka jalur transportasi minyak yang salah satu terpenting sekarang selain Suez Canal dan Panama Canal, Selat Hormuz. Karena 20% dari kebutuhan dunia ada lewat Di selat itu. selat itu. 20% ya, iya benar 20%. Maka cara mengamankan energy security itulah mengamankan jalur transportasi yang dalam hal ini adalah Selat Hormuz. Memangnya Iran bisa tuh menutup selat itu kalau dia mau? karena itu di depan pantainya dia. Oh ya. Apakah untuk jadi penguasa? Monggo, saya jadi penguasa enggak. Saya berkuasa katanya. Tinggal Iya. Tinggal tutup aja. kayak waktu Rusia Ukraine. Rusia nutup Black Sea. Ya, kan terganggu waktu itu supply gandum. Gandum segala macam di Eropa ya. Iya. Kan nggak perlu izin ya kan? Nggak perlu, iya. Mungkin sama kali ya. Nah, Kan jadi- lebih baik minta maaf. 3. Udah minta izin. 3 nih, satu lagi ya, Pak ya? Politik udah. Nah, masih politik ini. Iya masih politik. Masih politik. Politik yang keempat itu adalah dengan mengganti national leadership-nya mereka. Oh. Contoh, Pak. Contoh, Mengganti kepemimpinan nasional iya, di negara itu. negara itu biar mengamankan suplainya. Contoh, waktu Iran tahun 50-an itu Mossadegh jadi presiden. Iya. Mossadegh itu mengusir Anglo-Persian, perusahaan Anglo-Persian, perusahaan minyak Anglo-Persian milik Inggris, itulah cikal bakal kalau nggak salah saya BP, British Petroleum. Dia usir sama, BP itu berarti dari Iran awalnya. kalau menurut ini iya. Dan itu yang diusir oleh si Mossadegh, maka terganggulah energy security di Inggris. Tapi setelah itu Mossadegh dijatuhkan lewat Shah Iran diinstal oleh Amerika. Diinstal oleh Shah Iran, maka amanlah suplai minyak, masuklah perusahaan-perusahaan Amerika ke
Iran. Waktu itu hanya Inggris. Inggris yang mungkin yang BP tadi agak marah, nggak dapat 100% lagi. Kata Amerika, saya 60 Anda 40 bagi. Masuklah Amerika. Sampai revolusi 79 Khomeini masuk. Sampai hari ini Amerika nggak bisa masuk lagi sana. Jadi waktu itu Shah Iran dibentuk oleh Amerika, sampai terjadi revolusi, Khomeini masuk, Amerika udah sulit tuh untuk udah nggak bisa masuk lagi. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Tidak ada satu negara pun yang bisa intervensi Iran sekarang. Ya. Cara dan cepatnya cara kelima apa? Pembentukan OPEC. Ini tadi belum dijelasin. Nah, pembentukan OPEC ini jadi OPEC itu bagian dari politik juga sebenarnya. Lah iya. Makanya saya selalu bilang geopolitik energi. Ya, kita harus paham kenapa OPEC terbentuk. Jadi konsesi itu dulu bagi hasil itu seperti apa sih? Oh, Arab Saudi punya. Oke. Yang menentukan harga itu pembeli. Amerika bilang harganya 10 ya, $10 per barrel. Saya kasih kamu $3. Ya diterima oleh Arab Saudi. Tapi Arab Saudi juga menyekolahkan orang-orang dia kemana? Ke Harvard. Salah satunya kalau nggak salah menteri perminyakannya itu dari Harvard. Buka wawasan. Dia bilang belum tentu loh penjual yang menentukan harga, pembeli juga bisa menentuin. Tanya sama Venezuela juga produksi, juga sama. Tanya ke Iran juga sama. Ya udah, kita ngumpul di Baghdad. Ngumpul di Baghdad tahun 60-an, bentuk OPEC. Dibentuk OPEC, dibilang ke negara OECD, sekarang yang menentukan harga OPEC, bukan Anda lagi. Terganggu nggak energy security negara-negara OECD? Terganggu. OECD itu negara-negara maju ya? Iya, negara 30-an country lah. Iya. Apa yang dilakukan untuk melawan OPEC? Maka terbentuklah sampai hari ini apa yang dinamakan dengan International Energy Agency. Jadi IEA itu adalah proksi dari negara maju, OPEC itu adalah proksi dari negara-negara penghasil minyak. Sekarang yang bertempur itu untuk politiknya menentukan atau yang berpengaruh terhadap energy security. Harga, volume, itu cara kelima untuk politik. Nah tadi militer sudah, politik sudah. Cara yang ketiga yang paling gampang yang dilakukan oleh Jepang, Korea, Singapura, teknokratik namanya. Dagang aja. Di sana ada lapang minyak, oke saya PI dong. Beli share-nya berapa? 50%. Nanti volumenya ke saya ya. Di situ di Amerika ada, saya masuk dong. Nggak ada perang, nggak ada politik, masuk aja dagang. Ya chip in aja gitu. Chip in aja, ya. Tapi saya nggak mau dibayar dengan uang. Apa yang bayarnya? Volume. Karena energy security itu uang kalau dimasukin ke kilang dia nggak jadi minyak. Yang bisa menjadi minyak itu adalah kalau crude, maka dia minta crude-nya. Di situ juga konsep domestic market obligasi itu adalah konsepnya bukan uang, DMO itu. Ya, DMO itu konsepnya ada volume, molekul, sehingga bisa kita olah. Sehingga ada orang bilang Singapura tidak menghasilkan minyak, tapi dia punya kilang di negaranya. Iya. Coba kita lihat lagi, kalau gitu mau subjek itu? Enggak. Kalau orang nanya, ini kok Singapura nggak punya minyak, nggak punya lapangan, tapi kok kilangnya ada di sana, gitu kan? Iya. Dulu market minyak itu, pasar itu Tokyo, Hong Kong beralih ke Singapura. Kenapa kita produksi minyak nggak ada market di sini? Pasar tuh nggak ada di sini. Pasar tuh ada di mana? Di Singapura. Kenapa Singapura? Nah itu kan nanti kita bahas yang lain. Sesi yang berikutnya itu. Pak Archandra, tadi salah satunya adalah teknokratik, dagang aja gitu. Tapi dagang itu kan juga bisa menghasilkan ketergantungan yang nanti ujung-ujungnya akan membela. Tadi Pak Archandra di ruang VIP kita sempat ngobrol. Jadi 1/6 kebutuhan gasnya Mesir dan Jordan ini disuplai sama Israel. Ya, nah yang kita lupa ya. Oil for weapon. Yang tadi saya cerita yang untuk Amerika, Arab menggunakan oil sebagai weapon untuk mengembargo Amerika. Sekarang yang kita juga
lupa bahwa ternyata Israel tuh punya cadangan gas yang cukup besar. Bukan besar sekali, cukup besar. Ada. Sehingga dia mampu mengekspor kemana? Ke Mesir dan Jordan. 1/6 kebutuhan Mesir itu dipenuhi oleh gas dari Israel. Dari lapangan Levitian, apalagi lapangan 3 lapangan besar itu. Ya. Makanya kalau kita lihat sekarang, bersuara nggak Mesir sama Jordan? Pintunya ditutup, Rafah nggak boleh masuk. Karena ada kebutuhan energi security mereka paling tidak dipenuhi dari Israel. Sangat tergantung tuh Mesir dengan. Kalau Mesir 1/6, tergantung feeling kita 1/6 itu besar atau kecil. Ya, kalau terganggu LPG kita 5% aja Indonesia gimana? Iya. Bisa antri. Ya. Jadi cukup signifikan. Nah, penggantinya di Egypt, mereka menemukan lapangan-lapangan gas baru, tapi tetap yang dari Israel masih ada. Ini sinyal geopolitik energinya. Tapi ketika tadi Pak Chandra cerita bahwa awal pembentukan Aramco, bahwa memang Arab Saudi secara stabilitas tergantungan sama Amerika, itu menjelaskan kenapa pada saat terjadi perang antara Palestina dengan Israel, Arab Saudi tidak banyak bersuara gitu. Tidak bersuara sebagaimana diharapkan oleh dunia gitu. Nah, Arab Saudi kencengan Indonesia yang bersuara keras pada saat Arab Israel tahun 73 itu bersuara keras adalah Arab Saudi. Sehingga dia menggunakan volume minyak yang dia punya, yang di Aramco tadi itu adalah entitlement-nya Amerika, itu tidak boleh diekspor ke sana. Arab bersuara keras waktu itu. Tapi kemudian apa yang kejadian? Kata analis, banyak analis mengatakan, wah, Arab Saudi menggunakan oil for weaponized oil namanya. Amerika mikir, kalau kawasan ini tenang, maka yang bermasalah nanti adalah di dalam negeri saya sendiri. Kenapa? Sewaktu di embargo yang bermasalah di mana? Amerika. Negara yang mendeklar energy crisis itu adalah Amerika tahun 73. Ketika Arab Saudi embargo Amerika ya, Pak? Iya. Maka lahirlah di situ konsep Strategic Petroleum Reserve. 90 hari setiap negara OECD harus punya reserve 90 hari. Kenapa 90 hari? Ya. Setelah embargo itu diharapkan kalau terjadi ketegangan dan lain-lain, diharapkan ya 90 hari selesai. Tapi sehingga mungkin enggak, energinya masih ada sampai 90 hari. Ya. Nah, kembali dengan politik tadi, bahwa ketidakstabilan kawasan, ya, mungkin apakah itu sengaja apa tidak? Karena kalau dia stabil, satu, Egypt pernah menasionalisasi terusan Suez waktu stabil. Iran mengusir BP dari situ waktu stabil. Arab Saudi embargo Amerika waktu stabil. Nah, untuk itu mungkin nggak ya di buku itu juga dijelaskan kalau gitu negara-negara Arab yang sudah banyak mendapatkan dolar ini menggunakan dolar untuk membeli weapon, membeli senjata. Ya. Nah, siapa yang penyuplai senjata? Mungkin salah satunya adalah Amerika. Ya. Berarti kawasan itu nggak boleh stabil, Pak? Nah, mungkin seperti itu teorinya. Pak Archandra pernahkah membaca teori perpecahan yang terjadi di Timur Tengah itu memang diinstal oleh mereka, Pak? Kalau data empirisnya, ya, kapan kawasan itu tenang sampai hari ini? Nggak pernah, Pak. Nggak pernah. Afghanistan, Irak, Iran. Dia tenang sewaktu tahun 50-an tuh agak tenang gitu. Oh, sempat tenang, Pak. Ya kan nggak ada perang waktu. Coba 50-an siapa yang perang di sana? 60-an siapa yang perang? Sampai 73 ya ada dikit lah. Tahun berapa itu yang perang dengan Israel juga. Tapi yang besar itu Arab Israel tahun 73. Ya, semenjak itulah. Iran itu tahun berapa ya? 80-an. 50-an negara-negara non-blok kan. Afghanistan tahun berapa ya? Lupa. Non-blok ya? Iya kan? Asia Afrika dan karena nggak ada perang jadi. Jadi sewaktu
kedamaian ada di situ. Ya ini teori ini kali ya, teori perpecahan dan apalah namanya. Tapi empirisnya adalah kalau pasar tenang, maka akan susah nanti negara-negara maju itu untuk mendapatkan energi security-nya. Termasuk situasi Iran Israel sekarang ya. Nah, silahkan nanti analisanya. Kenapa tiba-tiba Israel menyerang Iran? Kalau Iran itu tidak punya minyak, tidak bisa mengontrol Selat Hormuz, mungkin nggak diserang Israel. Coba tanya. Yeah. Tapi memang narasinya selalu sama kan. Mereka bilang Iran itu berbahaya, punya nuklir. Nah, ini adalah serangan yang kita lakukan kepada Iran adalah untuk mencegah serangan di masa depan. Ya. Pak, Iran emang punya nuklir? Kalau untuk PLTN, Mas. Ya, bukan. Maksudnya waktu itu kan Amerika nyerang Irak katanya ada bunker senjata nuklir. Akhirnya tidak ditemukan juga bunker itu. Sampai minyak juga kan, Pak, itu, Pak. Presidennya udah dipenggal. Minyak juga kan, Pak, itu Terus 2003 itu, Pak. Israel menyerang Irak. Amerika dengan atas nama nuklir untuk kemanusiaan. nah, Pak Archandra, 2003 itu ke Irak minyak juga kan, Pak? Lah, kan teori politiknya tadi apa? Untuk menguasai energi security. Mengganti national leadership. National leadership. Ya sudah. Udah bisa kita runut nih sekarang. Makanya kemarin Presiden Mesir terpilih yang demokratis, Mursi, Iya, iya. yang dikudeta oleh Panglima TNI-nya, Iya. Asisi, atas dukungan Amerika. Ternyata itu juga salah Minyak satunya. juga. Minyak juga mungkin bisa diatur. Kalau Mursi kan dari Ikhwanul Muslimin tuh, nggak bisa diatur. Nah, cerita Pak, spill Pak. Baru enggak nih tadi. Spill Pak, di spill. Jadi buat Amerika ternyata kepemimpinan wilayah di Timur Tengah tuh menjadi Coba kunci Pak, monggo sebenarnya. Pak, di spill Pak. Silakan. Enggak lah, saya enggak. Kalau politik enggak lah, saya bicara geopolitik energi. Nah, iya, monggo di spill. Tapi kan tetap ada hubungan. Ada hubungan itu geopolitik energi. Mengganti kepemimpinan nasional itu politik sebenarnya. Tapi Pak, sekarang perang-perang yang terjadi ya nggak jauh dari soal energi, karena itu sumber uang dari situ, Pak. Nah, kalau saya melihat, saya percaya itu, ya, sumber dari kekuatan ekonomi itu adalah harga energi. Ya. Kalau harga energi di sebuah negara itu tinggi, maka barang-barang mereka nggak mampu bersaing keluar. Ya, mencari sumber-sumber energi yang murah itulah kunci kalau menurut saya ya, pertumbuhan ekonomi yang baik. Mungkin ya banyak spending dan ada teori ekonominya, tapi sebagai orang energi membuat sumber energi kita affordable, mampu dibeli oleh masyarakat dan mampu dibeli oleh pelaku industri agar barang-barangnya bisa kompetitif kalau dijual keluar. Ya, benar. Kuncinya ada di mana? Di energi. Maka pusat persaingan itu kalau di kawasan, coba kalau kawasan Timur Tengah itu tidak ada minyak, wah kering kerontang kok. Gurun pasir dong. Ada nggak mau yang meributkan seperti itu? Nggak ada. Nah, terus apa kalau gitu? Oh karena ini adalah bangsa Arab gitu. Nggak mungkin juga. Dubai 50 tahun yang lalu tuh kayak mana, Pak? Wah, itu kan kota nelayan. Iya, Dubai sekarang udah kayak di luar angkasa. Itu mereka maju karena minyak kan? Awalnya minyak. Dan itu coba lihat di historinya juga, itu negara yang dilepeh oleh Inggris. Nggak mampu Inggris membiayai lagi, dilepeh. Ternyata ada minyak dan gas besar, termasuk Qatar. Jadi UAE itu United Arab Emirates, berapa sheikh gabung kan gitu. Iya. Yang nggak mau gabung itu adalah Oman nggak mau, Qatar nggak mau, Bahrain nggak mau. Sisanya mau bergabung dengan UAE. Ternyata ada minyaknya. Jadilah itu sekarang. Negara kaya-kaya. Qatar, Abu Dhabi. Dubai. Jadi super crazy rich semuanya dari situ semua sekarang. Iya, tapi tahu nggak? Katanya sekarang GDP mereka itu turun, sumbernya bukan dari minyak lagi. Oh, iya. Pariwisata. Serius, Pak? Ya. Terbesarnya? Iya. Dan itu yang akan dilakukan oleh Saudi Arabia juga. Pengen wisatanya tumbuh. Oh ya, karena kan energinya tidak terbarukan ya. Menarik Pak. Selanjutnya
Apa yang akan terjadi selanjutnya setelah kemarin katanya gencatan senjata? Enggak, tadi pertanyaan saya nih Pak. Ini World War III kejadian nggak? Kalau saya sih selalu ngomong gini, well it's been delayed for 5 years. Kan harusnya 2020 nih Pak. Cina Amerika ya, tapi bukan diawali dari Timur Tengah ya Pak ya. Saya selalu, ya ini akan diawali oleh Cina dan Amerika, tapi ternyata mulainya dari Timur Tengah gitu. Nah, saya baca buku tentang ini real story ya. Judulnya saya lupa, tapi menyangkut masalah spy, traitor. Waktu Cold War, perang dingin antara blok NATO dengan blok Soviet ya. Ya. Itu puncak dari ketegangan yang bisa mengakibatkan perang dunia ketiga pada saat itu. Dicerita di buku itu ya. Tahun 70-an ya Pak berarti ya? 80-an. Jadi jatuhnya tembok Berlin berapa? 91 ya. Sebelum itu puncaknya sebelum itu. Amerika punya Presiden Ronald Reagan. Dan di saat itu Gorbachev baru muncul. Ya. Sebelum kan Presiden Soviet itu sangat perangnya tuh sangat intens ya. Tapi apa yang kejadian? Apakah dua blok ini yang sama-sama besar menginginkan perang dunia ketiga? Enggak. Ternyata tidak. Dan itu dengan kekuatan nuklir yang puncaknya waktu itu. Menginginkan nggak dua negara itu untuk terjadi perang dunia? Ternyata tidak. Dan waktu itu sebenarnya negara pun baru sembuh dari perang dunia kedua kan Pak? Ya 80-an ya, baru 40 tahunan ya. Dan tidak menginginkan. Kenapa? Konsekuensinya jelas. Nah, apakah ini akan berakibat ke perang dunia kedua? Saya nggak tahu ya. Tapi rasa-rasanya kalau perspektifnya adalah energy security, kenapa harus? Jadi tidak akan memicu itu ya Pak? Kalau ya mungkin saya juga nggak tahu. Tapi perspektifnya tadi energi. Kalau hanya misalnya untuk terjadi equilibrium baru menguasai Selat Hormuz gitu, atau equilibrium baru ingin menguasai volume yang lebih dari Iran, atau equilibrium baru ingin apa lagi terjaganya ketidakstabilan di mana di kawasan. Atau gini Pak, ini teori tahu saya Pak. Gini, Iran menutup Selat Hormuz hanya untuk Amerika dan sekutunya, sementara dia tetap buka untuk Rusia, Cina, dan orang-orang yang berteman dengan dia. Mungkin Indonesia salah satunya. Saya nggak tahu. Itu mungkin nggak? Coba, kalau begitu kontrol volumenya ada di Iran kan? Iya. Iran tuh ekspor cuma 2 juta, 1,5 juta, 2 juta barrel per day kok. Oh nggak sampai 20 ya Pak? Enggak, yang besar itu dari Arab Saudi. 20 juta tuh gabungan ya Pak ya? Iya. Yang melewati selat itu ya? Iya. Dan LNG terbesar tuh dari Qatar, UAE, 20% juga. Trafiknya ya. Kalau gitu gimana? Kontrol bukan di ini, yang bisa dikontrol adalah jalurnya. Kalau misalnya dia mengontrol jalurnya, oke, berarti cuma boleh ngirim ke negara-negara yang saya perbolehkan. Bisa saja. Ke sekutu Amerika close. Bisa saja. Terserah masih mau dagang nggak? Oh nggak mau dagang ya udah gitu. Bisa ya Pak? Bisa. Yang saya ganggu adalah yang berseberangan dengan saya. Iya, Bisa aja. Bisa. Hmm. Kalau gitu bakal perang nggak Pak? Nggak tahu. Sebenarnya Iran Amerika itu jadi kita jadi absurd lagi nih. Tadi orang-orang kan ngeliatnya, ayo Iran serang Israel, hancurkan Israel gitu. Terus Amerika juga pendukungnya juga ada, udah hancurkan Iran, punya senjata nuklir. Sementara kan kalau main nuklir itu collateral damage-nya bisa nyampe mana-mana. Kan ini cuma sekedar seperti permainan energi security doang. Ya mungkin karena pengetahuan saya terbatas kayaknya bidang energi aja gitu. Apakah ada informasi lebih dari itu? Saya nggak tahu. Ya. Tapi kalau yang saya amati muaranya adalah energy security. Coba ya, tiba-tiba diam gitu ya.
Sekarang diam ya, harga minyak turun lagi ya. Nah, kita tunggu nih 9 Juli ini, apa yang kejadian? 9 Juli, kenapa 9 Juli Pak? Kan dari 9 iya, April kan 90 hari Trump akan mengumumkan apakah tarifnya naik, apakah tarifnya tetap atau dinaikin sedikit. Ya kan? Nah, itu nanti akan memicu salah satunya lagi harga minyak mau seperti apa. Misalnya, harga minyak udah tercapai sesuai dengan harapan berapa tadi? 70 90 atau apa gitu kan? Langsung naik, pokoknya serangan US ke Iran langsung naik 2% tuh. Bukan 2%, dari 6364 jadi 76 7675. 675. Lebih dari 2% berarti ya? Lebih 10%. 10% iya. Ya, tercapai sebentar. Tercapai. Ya. Terus turun lagi. Nah, sekarang gimana? Mau dieskalasi apa tidak? Yang menjadi pertanyaan besar saya adalah Trump menyerang 3 fasilitas nuklirnya Iran. Kemudian Iran nyerang pangkalan militernya AS di Qatar. Terus AS-nya ngumumin ceasefire. Saya bingung. Irannya ngancem tutup Hormuz. Terus AS-nya ngumumin ceasefire sepihak. Terus saya agak bingung pola pikirnya si itu bapak serangannya itu. beneran serangan apa cuman sekedar ini tuh percikan api aja di atas? Yang mana? Itu serangan-serangan Iran ke Qatar, kemudian Amerika ke nuklir tuh beneran diserang ya? Karena Kayaknya beneran. Kenapa itu Doha itu lumpuh ya? Airport Doha itu lumpuh sampai hari ini. Kan heboh tuh yang di IG. Nggak bisa terbang ya? Ya. Di IG juga heboh itu, mall di Qatar kan rame tuh. Banyak orang Indonesia yang terbang mau ke Eropa nggak bisa ya balik ke termasuk Kevin Dix. Mau ke Jerman nggak bisa karena transit Doha. Transit Qatar. Transit di Qatar. Ya, benar. Itu beneran tuh Pak ya? Kayaknya benar itu. Ya. Jadi kesimpulannya Pak, dengan situasi sekarang ini apa yang terjadi nih? Ini udah gencatan senjata, harga udah kembali agak nggak paham normal. Gitu. Apa karena sudah tercapai nih? Pertama nyerang Iran. Terus Irannya nyerang fasilitas pangkalan militer. Terus tiba-tiba dia ngumumin ceasefire. Apa karena sudah tercapai? Harga minyaknya naik. Atau panik karena Selat Hormuznya mau ditutup. Tanpa mempertimbangkan dulu konsekuensi dia menyerang fasilitas nuklirnya Iran. Emang kalau orang-orang tua kita orang tua, Mas, presiden pasti sudah punya pertimbangan politik yang matang lah. Trump udah 80-an tahun, Netanyahu 73, 76. Terus Ali Khamenei udah 70-an. Orang-orang cari yang masih 38 ya. Orang tua kalau berantem begini nih Pak, nyusahin negara dunia. Cari yang masih 38 makanya Mas. Gimana Pak Archandra? Tentu nggak ada yang tahu pasti ya. Apakah tujuan-tujuan? Tapi yang kita lihat adalah ketidakstabilan tetap tercapai. Ya. Sudah tercapai ketidakstabilan ya. Ketidakstabilan region itu sudah tercapai. Sudah tercapai. Artinya jahat apa? Orang jahat Pak. Nah, yang sudah terjadi yang kita lihat ya. Yang pertama ketidakstabilan. Ya. Mulai kapan sejak tahun 73 itu kan ketidakstabilan kan dijaga ini. Nah, untuk sekarang ya Israel dengan Iran tercapai tujuan ketidakstabilan. Kalau ketidakstabilan tercapai artinya apa? Masing-masing negara harus mempersiapkan diri kan dengan membeli apa? Membeli senjata. Nah, mungkin ya, saya nggak tahu. Beli senjata dari siapa? Dari dia orang juga. Iya. Ya. Terus apalagi yang sudah tercapai? Ya. Mungkin nggak? Salah satunya adalah mengganti national leadership-nya di Iran gitu kan? Mungkin kan? Karena kemarin Netanyahu ketika pidato dia mengatakan bahwa kami kepada rakyat Iran, kami akan menyelamatkan Anda dari kungkungan presiden yang sekarang. Kami akan membebaskan kalian. Sama ya kata-katanya dulu kayak zaman Saddam Hussein sama Gaddafi ya. Wah, tinggal ganti Iran, nama doang ya. Kami datang untuk menyelamatkan kalian. Sama ya, template Pak. Jadi historinya itu sudah ada. Ini kan repeat history aja. Ya, history repeat gitu. Method politik untuk mengamankan energy security lewat penggantian
kepemimpinan nasional. Yang sudah dilakukan sebelumnya siapa saja, Pak? Ya kalau kita lebih jauh lagi, Irak kalau nggak ada minyak mau nggak perang waktu itu Amerika? Katanya ada bunker nuklir, Pak. Kan Bukan minyak, Pak, itu. Ada nuklir katanya, Pak. Ya. Dan setelah itu masuk siapa yang ke Irak? Oil company kan? Iya, kemarin. Dari mana? Dari Amerika banyak. Dari Indonesia, Pak. Jadi kepemimpinan di Irak itu kepemimpinan di mana lagi? Ya Sampai sekarang perusahaan Amerika nggak ada yang masuk Iran, Pak. Nggak ada sama sekali. Setelah Khomeini memimpin nggak ada. Dari Sampai 79 sekarang. tuh, Pak. Iya. 47 tahun. 46 tahun. Nah, coba ya, saya ngasih clue lagi. Cadangan minyak dunia, 5 negara punya cadangan minyak terbesar dunia. 5 ya. 1 Venezuela. 2 Amerika. 3 Iran. 4 Arab Saudi. 5 Rusia. Ya. Venezuela tidak bisa diakses siapapun. Kenapa, Pak? Kan setelah dia menasionalisasi Semuanya. minyak, ya, usir semua yang lain kan, dia masuk sampai hari ini. Tapi nanti berusaha ganti pemimpinnya lagi. Nah, kan teorinya yang tadi, gimana caranya Kita ya. lihat aja kapan ini nanti. Ada nuklir juga. Yang kedua Iran juga nggak bisa diakses siapapun. Ya. Ya, nggak ada perusahaan-perusahaan minyak Eropa, Amerika bisa masuk. Ketiga Rusia, nggak bisa diakses siapapun. 3 dari 5 itu nggak bisa diakses. Iya. Ya, Iya. yang bisa diakses itu Arab Saudi. Tapi Arab Saudi yang bisa diakses oleh Amerika saja. Eropa nggak bisa masuk. Tinggal yang playing fieldnya bisa masuk semua di mana? Di Amerika. Di Amerika ya. Di Amerika. Sama di Indonesia. Nah, kan cadangannya nggak besar. Iya, Nggak nggak besar. besar. Kan kita yang besar, yang 5 besar tadi. Dulu besar mungkin, Pak. Sekarang udah enggak ya. Jadi Kita fokusnya yang besar buzzernya sekarang. Mining buzzer ya. Sama mining crypto. Oke, lanjut, Pak. Iya juga sih, Pak, ya, bener. ya. Jadi kalau gitu fokusnya kemana sekarang untuk energy security? Ya ke negara-negara yang punya riset besar ini kan. Nah kita nggak tahu apa yang terjadi setelah ini terhadap misalnya Iran, Rusia seperti apa, Venezuela seperti apa. Bisa jadi, Pak, mungkin nggak Israel sama Amerika ini lagi testing the water juga. Kalau Iran misalkan berhasil, sukses, ya masuk lanjut. Venezuela. Kalau enggak ya udah. Namanya juga usaha kan. Ya kan? Namanya juga usaha. Kalau enggak ya kita senjata gitu. Ternyata Iran lebih kuat dari yang mereka perkirakan. Iya. Ada yang bilang juga kekuatan yang tidak diduga-duga ini terjadi karena embargo yang terjadi begitu lama. Iya bisa jadi ya. Jadi kekuatan mereka tidak terpetakan oleh dunia. Iya bisa jadi. Mereka sangat maju. STEM-nya, science, technology, engineering, math-nya itu sangat maju di sana. Tanpa diduga-duga ya, Pak. Dan teknologi minyak mereka juga tanpa bantuan yang lain mereka kembangkan sendiri. Teknologi pertanian, teknologi segala macam, maka mereka bisa swasembada waktu embargo. Sejauh ini untuk teknologi ya, Iran tuh banyak bekerja sama siapa? India. Saya nggak tahu persis ya dengan siapa, tapi dia sangat maju. Nanoteknologinya maju. Karena saya pernah lihat ke sana tentang teknologinya dia. Mereka kembangkan sendiri atau misalnya kerja sama Cina atau sama India atau sama Rusia? Ada. Sama Cina. Luar Oke, biasa. Pak Ternyata sekarang Amerika sudah bukan segalanya. Iya, Pak. Dari tadi kita ngomongin Timur Tengah nih, negara orang. Sekarang kita ngomongin negara Republik Indonesia yang kita cintai. Yang dulu adalah anggota OPEC. Negara Gemah Ripahluh Jinawe, negara yang dianggap Kayak paling lengkap dengan sumber daya alamnya. Jadi dia punya minyak, dia punya tambang, dia punya kekayaan perkebunan, pertanian yang tidak dimiliki oleh negara lain. Kalau Timur Tengah cuma punya minyak sama gas, tapi dia nggak punya perkebunan, pertanian, sawit. Begitu juga di negara lain. Nah kalau kita lengkap loh, sampai ke pariwisata juga ada loh. Sampai ke pariwisata semuanya ada. Tanpa harus di-create pariwisatanya. Kita nggak ngomongin pengolahan kebun yang lain, kita ngomongin pengolahan energi dari tahun ke tahun yang Pak Archandra juga berada di
dalamnya saat itu dan diharapkan memberikan perubahan. Tapi karena urusan politik tidak sampai belum ngapa-ngapain sebenarnya Pak Archandra itu. Nah, gimana kondisi kita sekarang Pak? Ketergantungan minyak impor yang begitu tinggi, terus produksi minyak kita yang tidak bertambah sampai sekarang, lapangan-lapangan yang tua yang masih jadi andalan kita, cepu dan lain-lain, sementara yang baru juga tidak banyak. Kilang minyak yang tidak pernah ada. Kemarin di zaman Pak Jokowi 10 tahun pengen bikin kilang minyak 3, tapi sampai sekarang tidak ada satupun yang dibuat karena urusan politik dan lain-lain. Terus kemudian sumur-sumur tua bisakah diaktifkan kembali? Seperti apa Pak kita? Kita ada yang bilang kita ini rawan, kita dalam kondisi krisis energi, apalagi dalam peperangan yang nanti kalau berkepanjangan. Alangkah indahnya kalau kita bisa swasembada energi. Beban berat buat Pak Archandra untuk menyampaikan ini. Semoga kita tidak putus harapan lah, ya, bahwa ada potensi di negara ini yang perlu kita garap dengan baik, ya. Baik itu dari sisi yang tadi disebutkan pertanian maupun dari sisi energi. Dua security yang sebuah negara selalu impikan itu adalah food security dan energy security. Dua itu, ya. Nah, untuk energy security tadi kita sudah membahasnya bagaimana negara lain untuk mendapatkannya. Pertanyaannya mungkin gini, kita mau menempuh jalan yang mana? Ya. Tentu pemerintah sekarang semoga sudah bisa mengambil langkah-langkahnya. Apakah kita akan menempuh jalan militer, menempuh jalan politik, atau menempuh jalan teknokratik? Atau ada jalan lain? Ya. Karena kita berbeda, negara kita itu beda, ya. Kita negara kepulauan yang penduduknya besar, dan kemampuan daya beli masyarakat kita itu tidak sama dengan Jepang, tidak sama dengan Korea, tidak sama dengan Eropa dan Amerika. Nah, dalam rangka energi security ini, apakah kita akan meniru atau ikut cara-cara negara lain atau negara yang lebih maju, nunut gitu, ya, apapun yang terjadi, tanpa mempedulikan bahwa kita itu berbeda. Ya, tadi saya sebutkan berbeda, kita kepulauan. Kalau bikin listrik pulau dengan kontinen kayak di Amerika itu beda. Supply energi BBM dan ini beda. Ya. Orang pakai pipa-pipa. Sekarang kita mungkin, ya, masih banyak tracking dan lain-lain. Belum lagi daya beli masyarakat kita yang tidak tinggi. Nah, untuk itu mampu nggak kita bikin strategi mengusahakan apa yang ada di dalam negeri? Nah, ini nanti akan berujung kepada apakah kita mendahulukan energi security atau energi transisi. Itu aja kita nggak bisa nentuin, Pak. Ya. Kayaknya mau semuanya diraup. Karena kalau transisi duluan baru secure, atau secure dulu baru transisi. Mana yang paling baik? Kalau saya memilih secure dulu baru transisi. Nah, iya. Kalau kita bersepakat, nah ini ada komitmen kolektif lah. Kita sebagai anak bangsa berkomitmen secara kolektif bahwa kita itu mendahulukan security. Kalau kita mendahulukan security, artinya resources apa yang kita punya di dalam negeri, itu yang kita manfaatkan. Termasuk dalam hal ini mungkin yang sekarang juga lagi ribut adalah masalah batu bara. Ya enggak? Sekarang kita punya enggak pemahaman kolektif terhadap tentang pengelolaan batu bara itu, Pak? Tentang pengelolaan batu bara, nikel juga lagi ramai, Pak. Yang lain-lain lah yang pada akhirnya bermuara kepada energy security kita. Coba bayangkan, tadi kita bicara tentang strategic petroleum reserve di mana di Amerika dan negara OCC ini 90 hari. Cina sekarang strateginya bukan lagi strategic petroleum reserve, bukan petroleum lagi, tapi sudah mengarah kepada strategic critical mineral reserve. Jadi mineral-mineral kritis atau penting, nikel, kobalt, manganis, aluminium, segala macamnya
itu sekarang disimpan, bukan untuk digunakan di Jepang, di Cina, ya. Jadi memikir jauh ke depan. Buat mengamankan suatu saat ini kan dibutuhkan ini. Kalau dia bisa mengontrol itu, sama seperti mungkin ya Arab Saudi mengontrol oil pada saat 73. Dahsyat. Kenapa kita nggak melakukan itu, Pak? Kenapa kita produksi jual, duit masuk APBN pakai, produksi jual? Kenapa kita nggak pernah berpikiran para pemimpin kita itu melakukan hal yang sama dengan negara lain? Mungkin kita nggak tahu, siapa tahu ada. Setahu saya nggak ada sih, Pak. Tapi sedih sih, Mas, di saat negara lain sudah jualan teknologi, kita masih jualan tanah, Mas. Sedih, Mas. Nah, berarti mesti ada tadi Pak ya, kesepakatan kolektif tentang pengelolaan energi yang kita miliki. Iya, itu semua stakeholder harus berkesepahaman. Siapa dirijennya, Pak? Itu yang nggak ada sih menurut saya. Ini sih ya, kan yang mengatur ini semua. Bahwa kita harus begini, kita harus. Yang ada sih di kepala saya itu urusan itu jual, bisnis. Iya. Langsung ke hilirnya gitu, bukan ke hulunya. Belum lagi langsung mobil listrik, langsung ini baterai. Belum lagi orang yang mikir saya dapat apa dari kebijakan ini. Jadi kalau tadi Pak Chandra bilang jangan putus harapan, kita ini udah hampir putus sebenarnya. Iya, Pak. Masyarakat juga sebenarnya ini kita negara kaya, batu bara banyak, tapi yang kaya ya segelintir orang aja. Saat ada pengelola batu bara punya duit banyak, beli pesawat, bisa punya menteri, bisa punya ini, bisa punya ini. Kan kita ngeliatnya aduh gimana ya. Itu tadi Pak, kesepakatan kolektif itu untuk menjaga reserve negara ini supaya aman seperti negara lain. Iya, mungkin saya salah ya. Apakah negara lain punya kesadaran kolektif itu enggak? Dan komitmen kolektif enggak terhadap pengelolaan ini? Menurut saya ada ya. Sewaktu Raja Arab menggunakan oil for weapon tadi, ya, itu kan kesadaran rajanya bahwa ini bisa digunakan sebagai alat menekan supaya Amerika tidak membantu Israel. Benar. Ya. Nah, yang kita bagaimana dengan Cina sampai pada kesepakatan bahwa yang kita kumpulkan sebagai reserve itu bukan lagi oil, tapi critical mineral. Kemana dia mikir seperti itu? Udah jauh banget, Pak. Udah jauh sekali. Nah, ya kita berharap semoga yang diberi amanahi di Republik ini juga bisa memahami bahwa kita memerlukan itu. Nanti linknya kita kirim ke Hambalang deh. Kita harus tahu kekuatan negara kita apa dan kita utilize dengan bijak ya Pak ya, supaya bisa menjadi sumber kekuatan yang ditakuti oleh negara lain. Ya seperti tadi Arab Saudi menggunakan minyak sebagai senjata ya Pak ya. Iya. Supaya benar-benar kalau nanti Perang Dunia Ketiga kejadian, Indonesia beneran negara yang paling aman. Iya, harusnya begitu. Dengan kekayaan yang sebegitu banyak. Terima kasih banyak Pak Archandra. Terima kasih. Ini langsung nyut-nyutan. Ini kalau orang-orang bilang ini kita ngobrol isinya daging semua nih. Saya sakit kepala gua. Ini belum semua nih, kita belum ngomongin tadi apa Pak yang mau kita Singapura belum kita omongin. Iya. Terus ada beberapa hal tentang pengelolaan minyak. Tadi soal shifting energy juga belum sempat diomongin, waktunya udah habis. Terima kasih banyak Pak Archandra atas bikin terangnya. Mohon maaf kalau ada data yang salah atau cara penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Semoga mantap Pak Archandra. apa yang saya sampaikan ya referensinya semoga benar ya. Dan juga diterima oleh publik, tidak dengan seolah-olah ini memberikan ketakutan kepada masyarakat atau impact negatif kepada masyarakat terhadap info-info ini. Nggak ada, kita di sini semoga ini tinjauan teknokratik terhadap geopolitik energi. Justru ini memberikan perspektif baru dalam kita melihat konflik di satu kawasan. Salah satunya di Timur Tengah, karena ini kalau Pak Archandra bilang tadi
kawasan ini nggak akan bisa tenang. Dia akan terus bergejolak. Tidak melulu soal perbedaan, tidak melulu soal kebencian, Bener. tapi melulu soal ekonomi. Baik, terima kasih Pak Archandra. Terima kasih. Kita sampai jumpa di Bikin Terang Ya. pekan depan. Bye bye, thank you. Terima kasih. Pak Chandra, terima kasih banyak.